Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa sallama tasliman katsira wa sallallahu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Bapak dan Ibu sidang jamaah maghrib dan isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atas segala bentuk limpahan rahmat dan juga curahan nikmatnya kepada kita. Kemudian tak lupa salawat beriring salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada para keluarganya dan juga kepada para sahabatnya sekalian. Sejatinya malam hari ini yang akan menyampaikan kajian adalah guru kita bersama, Ustadz Nazli Hasan, tapi karena berhubung beliau berhalangan, maka pengurus masjid meminta saya untuk menggantikan beliau. Semoga Bapak dan Ibu, para jamaah sekalian yang telah terlanjur hadir, tetap bersemangat untuk menghadiri majelis ilmu ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semua tatkala nanti kaki-kaki kita melangkah pulang kembali ke rumah kita masing-masing. Alhamdulillah, senang rasanya pada saat ini saya bisa hadir di hadapan Bapak dan Ibu, tepatnya pada momentum pada hari ini sebagian umat muslim, sebagian besar umat muslim, bahkan seluruh umat muslim di dunia memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak hal yang sebenarnya ingin sampaikan dalam momentum ini, yang sebenarnya itu merupakan kegelisahan kami pribadi, dan semoga ini menjadi kegelisahan kita bersama. Kegelisahan ini bisa kita ambil satu kalimat yang disampaikan oleh Ustadz Syafi'i Antonio ketika beliau menulis buku yang judulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Super Leader and Super Manager. Di awal-awal buku tersebut Ustadz Syafi'i Antonio mengatakan bahwa saat ini orang-orang kafir mengidap rabun jauh terhadap sosok yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabun jauh. Sementara umat Islam mengidap rabun dekat. Intinya sama-sama rabun, sama-sama kabur alaihi wasallam. Dari kejauhan mereka melihat sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka mengalami kekaburan, kabur. Dan mereka tidak mengenal siapa sesungguhnya sosok yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga karena mereka kabur dengan sosok ini, mereka pun kemudian memberikan tuduhan-tuduhan yang buruk kepada Rasulullah. Mereka menuduh Rasulullah itu memiliki hasrat seksual yang tinggi. Menuduh Rasulullah SAW itu mengidap pedofili karena menikahi seorang perempuan yang masih kecil. Mereka menuduh Rasulullah SAW dengan tuduhan bahwa orang inilah yang menjadi biang kerok peperangan demi peperangan yang ada di dunia. Berulang kali orang-orang barat kemudian memberikan olokan-olokan tersebut. Salah satunya diantaranya dengan apa? Melukis karikatur-karikatur. Saya ingat dulu ketika saya di kampus, ketika masih kuliah, ada satu majalah, covernya itu karikatur Rasulullah. Dikatakan ini Muhammad memakai surban, dan di surbannya itu ada granat, menyimpulkan bahwa orang inilah yang menjadi biang kerok peperangan-peperangan yang hari ini ada di belahan dunia. Begitulah orang-orang kafir itu, rabun jauh. Umat Islam rabun dekat.
Hari ini kita mengaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari kita mengucapkan nama beliau, menyebut nama beliau. Dalam 2 kalimat syahadat kita menyebut nama beliau. Di dalam salawat kita menyebut nama beliau. Setiap hari telinga kita mendengarkan nama beliau dikumandangkan di manasah-manasah, di menara-menara masjid. Tapi umat Islam kata beliau juga rabun dekat, saking dekatnya enggak nampak. Tidak mengenal sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Coba perhatikan. Tatkala peringatan Maulid, dibacakan zikir-zikir, dikir-dikir Pak. Kitab Barzanji dibaca dan lain sebagainya. Coba tanya. Yang Mbak Anu tanya Pak, dikir-dikir yang tanya. Kenal enggak dengan Nabi? Mungkin mereka hanya bisa menyebutkan, bahkan kita pada hari ini hanya bisa menyebutkan Nabi lahir 12 Rabiul Awal. Tahun gajah. Bapaknya bernama Abdullah, ibunya bernama Aminah, kakeknya nyanka memang bacut Pak. Abu Talib atau Abdul Muttalib. Istrinya palingan Khadijah Pak. Aisyah lenyan Nabi. Anak Nabi enggak kenal Pak. Lah di negara kita Pak, peringatan Maulid itu tanggal merah Pak. Libur. Jadi orang teringat bahwa tanggal lahir Nabi 12 Rabiul Awal. Walaupun pada hari ini Pak, saya pribadi mendengarkan. Saya ingat tahun lalu, tahun ini kan di kalender Masehi Maulid 8 Oktober ya. Tahun lalu berarti bulan September, saya ingat, kurang 11 Pak. Beberapa bulan setelah Maulid, saya bertanya kepada salah seorang mahasiswa. Namanya ada maulidnya. Idrakul lahir bulan Maulid. Bulan berapa Nabi lahir? Bulan Maulid Pak. Kah betul bulan Maulid. Man belum padut Maulidnya. Bulan berapa Maulid itu? Bulan September Pak. Kah betul bulan September, baru bulan September. Man bulan padut? Tak tahu deh Pak. Tidak tahu Pak. Tadi pagi saya mengisi kajian remaja. Saya bawa tema-tema seperti ini Pak. Saya kasih mereka itu kuis, ada hadiah. Siapa yang bisa menyebutkan 9 istri Nabi, nama istri Nabi? Nada. 7, nada juga. 5, nada juga. 4 baru ada yang sebut. Saya tanya lagi, siapa yang bisa menyebutkan nama anak-anak Nabi? 6 anak Nabi. 4. Paling kencang mereka kenal Fatimah. Tidak kenal Pak. Saya yakin bapak-bapak pun dirinya sama juga. Tidak kenal kita Nabi itu. Yang kita tahu dia Nabi, tok itu saja. Dan ketika ditanya cinta kamu sama Nabi, siapa yang berani bilang tidak cinta? Enggak ada yang berani bilang tidak cinta kepada Nabi. Kafir kita Pak. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau adalah manusia yang paling aku cintai di muka bumi ini, melebihi siapapun kecuali diriku sendiri. Paham maksudnya Pak ya? Umar bin Khattab mengatakan, dari semua manusia yang ada di muka bumi ini, engkau adalah manusia yang paling aku cintai, kecuali diriku sendiri. Jadi orang yang paling Umar cintai itu adalah dirinya sendiri. Baru yang kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Tidak bisa begitu. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak dikatakan beriman seseorang itu ketika dia itu tidak menjadikan aku satu-satunya manusia yang dia cintai, melebihi kecintaannya pada anaknya, kepada orang tuanya, dan kepada seluruh manusia di muka bumi ini. Itu baru betul. Kemudian pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menceritakan tentang peristiwa kiamat Pak, kepada para sahabat. Bagaimana alam semesta ini dihancurkan. Mengerikan sekali Pak. Para sahabat tertunduk, khusyuk, Pak. Bahkan ada yang menangis. Mengerikan sekali hari itu. Tiba-tiba ada seorang Arab Badui Pak, dengan polosnya mengatakan,
Kapan hari kiamat itu tiba? Mata sa'ah. Polos kali Pak. Orang udah nangis-nangis, dia tiba-tiba kan diam aja. Jadi kapan Rasulullah kiamat itu? Tanggal berapa dia? Dia nggak fokus dengan kehancuran. Jadi tanggal berapa tuh kiamat? Kapan? Pastinya kapan? Rasulullah SAW balik bertanya, kamu sudah mempersiapkan apa untuk menghadapi hari kiamat? Kata laki-laki ini, Arab Badui ini, saya tidak punya persiapan banyak. Saya kalau sholat cuma sholat 5 waktu saja. Kalau puasa cuma puasa Ramadan saja. Tapi aku mencintaimu, wahai Rasulullah. Aku mencintaimu. Dan kemudian Rasulullah SAW mengatakan apa? Sesungguhnya engkau akan dikumpulkan bersama orang yang engkau cintai. Cinta. Nah, kita pada hari ini ditanya, apakah cinta kepada Rasulullah? Anak-anak kita ditanya, cinta kepada Rasulullah? Nah, ada yang berani nggak cinta. Tapi kita harus akui kecintaan kita adalah kecintaan yang kosong. Karena kita tidak pernah mengenal siapa Nabi sesungguhnya. Kita kalau boleh jujur ketika ditanya cinta sama Nabi, cinta. Kenapa? Karena dia Nabi. Masa nggak cinta? Sama seperti kita ditanya, sayang sama mama, sayang sama ayah. Sayang, kenapa? Kan mama saya. Kapan kemudian cinta yang sesungguhnya itu muncul kepada orang tua kita? Ketika kemudian kita melihat dengan mata kepala kita, Pak, bagaimana jasa kedua orang tua kita. Bagaimana susahnya ibu kita mengandung kita, menyusui kita, tidak tidur malam. Bagaimana dia cebok kita, dia jaga dia ketika kita sakit. Kalau kita melihat ayah kita, bagaimana dia banting tulang, peras keringat, berurai air mata. Baru kita lihat, Masya Allah, ini orang yang begitu care dengan saya. Begitu peduli dengan saya. Itu baru muncul. Jadi bukan karena status dia ayah dan ibu kita, ya sayanglah. Tapi masih kalimat sayang. Hana mau misalnya ada begah sayang. Begitu juga kita dengan Nabi, Pak. Sayang, tapi tidak kenal. Semua orang mengaku kekasihnya Laila. Laila tak kenal sama dia. Kita juga begitu. Kita mengatakan kita mencintai Nabi, tapi sebenarnya kita tidak mengenal secara utuh siapa orang ini. Beda halnya dengan para sahabat, Pak. Mereka itu mencintai Nabi karena memang orang ini yang bernama Rasulullah Muhammad SAW adalah orang yang layak dicintai, Pak. Orang yang begitu dekat dengan mereka. Jadi para sahabat itu ketika bertemu dengan Rasul, berinteraksi dengan Rasul, mereka menyangka perlakuan Nabi kepada mereka seolah-olah merekalah orang yang paling dicintai oleh Nabi. Begitu, Pak. Pernah suatu ketika sahabat Amr bin As baru masuk Islam, kemudian beliau berinteraksi dengan Nabi, dia menyangka sayalah orang yang paling disayang sama Nabi ini. Lain Nabi ini. Spesial kali saya. Cuman pengen bukti. Sehingga satu hari Amr bin As bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling engkau cintai di muka bumi ini? Rasulullah menjawab, Aisyah. Oh, bukan saya rupanya. Masih ada harapan, itu kan istrinya perempuan. Yang laki-laki, wahai Rasulullah, yang laki siapa? Ayahnya Aisyah. Oh, bukan lagi rupanya. Terus siapa lagi? Umar. Terus siapa lagi? Utsman. Terus siapa lagi? Ali. Tidak ada Amr bin As. Tapi selama berinteraksi, dia menyangka dialah yang paling disayang sama Nabi. Rupanya GR. Begitulah Rasulullah. Bahkan ada seorang anak kecil, Pak. Itu Nabi tahu persis, Pak. Apa hobi dia? Ada seorang anak kecil, itu punya hobi pelihara burung pipit, Pak. Suatu ketika anak itu menangis karena burung pipitnya itu mati. Dihibur sama Nabi, Pak. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang begitu dekat, Pak. Nabi itu teman ngobrol. Nabi itu tempat curhat. Nabi itu orang yang membantu mereka mendengarkan semua persoalan mereka. Itu Nabi, Pak. Sehingga ketika Rasulullah SAW wafat, sedih sekali mereka. Begitu juga kita dengan ayah kita. Bukan karena dia cuma ayah kita. Tapi ketika ayah itu jadi teman kita. Orang yang selalu ada ketika ada kita punya masalah. Ketika kita sakit, dia berada di sisi kita. Ini orang spesial. Bukan cuma karena statusnya ayah. Nah hari ini kita, Pak, apalagi generasi muda yang remeh-temeh tadi, Pak, ya, tanggal lahir sudah keingat, Pak. Ini bukan tak mungkin 5 tahun lagi, 10 tahun lagi Nyan Muhammad Hanaturi. Hari ini kan banyak, Pak, kita terkejut-kejut.
Anak-anak generasi hari ini nggak bisa membedakan yang mana rukun iman sama mana rukun Islam. Sebagaimana pakar-pakar tata negara juga kaget pada hari ini ada banyak orang yang nggak hafal lagi Pancasila. Bisa jadi 10 tahun lagi, Pak. Semakin parah kondisi. Jadi mereka menyebut nama ini, tapi mereka tidak kenal. Berbeda halnya dengan pemain bola pujaan mereka. Berbeda halnya dengan artis-artis pujaan, Pak. Ketika pada hari ini kita tanya, apa salah satu ciri cinta itu? Baru-baru ini kita dikebutkan dengan karikatur-karikatur tadi itu, Pak ya. Berapa banyak orang yang hari ini marah? Biasa saja. Padahal salah satu ciri cinta itu apa? Salah satu ciri cinta itu ada giroh. Giroh, apa itu giroh? Cemburu. Tidak terima orang yang kita cintai itu dirusak kehormatannya. Kemarin Arema Malang dengan Persebaya ribut, Pak. Kenapa ribut? Tidak terima, Pak. Klubnya itu kalah. Itu giroh, Pak. Cemburu, Pak. Tidak terima. Bahkan demi klub saya rela mati. Hari ini ada orang menggemari atlet-atlet main bola, Pak. Itu kalau datang ke Jakarta, mau dia pergi ke Jakarta, Pak. Cinta, Pak. Rindu. Ada rasa cemburu. Itu cinta, Pak. Dan hari ini kita tidak ada itu. Kenapa? Sekali lagi karena kita tidak mengenal. Apa yang harus kita kenal dari sosok Nabi SAW? Bukan cuma nama, bukan cuma tempat tanggal lahir. Bukan cuma siapa nama bapaknya, siapa nama ibunya. Tapi yang harus kita kenal itu adalah bagaimana pengorbanan Nabi SAW untuk memastikan umat manusia itu bisa mendapatkan kenikmatan iman. Agar pada hari ini manusia itu bisa mendapatkan kenikmatan iman. Nabi itu, Pak, sebelum beliau diutus menjadi Nabi dan Rasul, beliau hidup tenang, Pak. Istrinya kaya raya, beliau kaya raya, punya anak, Pak, tenang hidupnya. Beliau disukai oleh masyarakat. Tapi ketika beliau diutus oleh Allah, bertugas memperingatkan manusia, mulai, Pak, hartanya habis. Perjuangannya nggak tahu bilang. Pertanyaannya, apakah ini yang kita kenal? Coba tanya sama anak-anak pada hari ini. Tahu nggak mereka, Pak, kisah bagaimana Rasulullah SAW 3 tahun diboikot oleh orang kafir Quraisy. 3 tahun, Pak, diboikot. Dikatakan dalam kitab-kitab tarikh, Rasulullah dan orang-orang beriman pada saat itu tidak bisa makan gandum. Tidak bisa makan kurma, Pak. Apa yang mereka makan? Daun-daun rumput. Akar-akar rumput dicabut, dihisap, Pak. Berapa tahun? 3 tahun Nabi diboikot. Setelah itu Khadijah wafat. Setelah itu Abu Thalib wafat. Coba tanya siapa yang tahu peristiwa Taif hari ini? Ketika Rasulullah SAW berdua saja dengan Zaid bin Harithah, Pak, pergi ke Taif, jalan kaki 100 km lebih, Pak, naik gunung. Berharap di sana di Taif ada orang yang mau menerima dakwah beliau. Ternyata mereka tidak menerima, bahkan mengusir Nabi dengan cara apa? Nabi disuruh lari, dilempar batu, Pak. Nabi berlari 5 mil, Pak. 7 kilo Nabi berlari, Pak. Dilempar batu, Pak. Dilempar batu. Kiri kanan dilempar batu. Nabi berdarah-darah, Pak. Bersama dengan Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah di depan Nabi kena batu. Di samping Nabi kena batu. Di belakang Nabi kena batu. Jatuh Nabi. Disuruh berdiri lagi. Berdiri. Lari lagi. Lempar lagi, Pak. Itu fase terpahit dari Nabi, Pak. Nabi berdoa, Pak. Berlinang air mata, Pak. Hanya berdua dengan Zaid bin Harithah, Pak. Pulang ke Mekah tidak bisa masuk, Pak. Sudah ditutup. Mau kemana Nabi? Nggak ada negara waktu itu istilah hari ini. Coba tanya sama mereka bagaimana Nabi SAW hijrah, Pak. Dikepung rumahnya, mau dibunuh, Pak. Sehingga Nabi pada usia 55 tahun harus keluar dari negerinya, Pak. Dari kampung halamannya, tanah kelahirannya, Pak. Pergi, Pak. Bersembunyi kemana, Pak? Ke Gua Sur. Coba lihat Gua Sur pada hari ini. Gua yang begitu terjal, Pak. Tinggi sekali. Kita saja nggak sanggup naik. Nabi malam hari, Pak, dalam keadaan diusir, cuman berdua dengan Abu Bakar, Pak. Nginap di atas gua itu, Pak. Tidak ada kasur, tidak ada spring bed, tidak apa-apa, Pak. Gelap gulita di dalam gua, Pak. 3 hari.
Coba tanya sama anak-anak zaman sekarang, tahukah mereka peristiwa Uhud, Pak? Di pipi Nabi itu tertancap potongan besi, Pak. Nggak bisa diangkat sama tangan. Sampai Abu Ubaidah Ibnul Jarrah mencabut besi itu dengan gerahamnya, Pak. Diangkat. Sampai-sampai saking beratnya itu besi itu tertancap, Abu Ubaidah copot giginya, Pak. Hancur geraham Nabi, Pak. Untuk siapa, Pak? Untuk kita. Hari ini kita, anak-anak kita, Pak, begitu ngefan sama artis-artis yang mereka nggak kenal siapa kita. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nanti ketika hari kiamat, siapakah orang yang paling sibuk membela kita? Rasulullah. Pada satu malam, ada seorang sahabat Abu Dzar Al-Ghifari bersaksi, Pak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada satu malam membaca ayat dalam surah Al-Maidah ayat 118. Di sana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk. Perkataan Nabi Isa, Pak. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, jika engkau menyiksa mereka, sesungguhnya mereka itu adalah hamba-Mu, ya Allah. Tapi jika engkau mengampuni mereka, wahai Allah, sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Ketika membaca ayat ini Rasulullah mengulang-ulang, Pak. Dan kemudian mengatakan ummati, ummati, ummati sambil menangis, Pak. Mengharapkan agar Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab kita, Pak. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surah Al-Anfal ada kalimat wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Sesungguhnya Allah tidak akan mengazab mereka selama engkau ada di tengah-tengah mereka, wahai Muhammad. Dan Allah tidak akan mengazab mereka selama mereka memohon ampun. Rasulullah mengutip ayat ini, wahai Allah, bukankah engkau telah berjanji, wahai Allah, selama aku ada di antara mereka, engkau tidak akan mengazab mereka, kan? Dan selama mereka memohon ampun kepadamu, engkau tidak akan mengazab mereka, kan, wahai Allah? Jangan azab mereka. Rasulullah SAW. Dalam satu riwayat Rasulullah SAW mengatakan apa? Sesungguhnya setiap nabi itu memiliki doa yang mustajab. Dan nabi-nabi sebelum aku itu sudah mengucapkan doa itu. Contoh misalkan Nabi Nuh alaihissalam. Dalam surah Nuh dikatakan apa? Wa qala Nuhur rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Doa Nabi Nuh, Pak. Dalam ayat yang lain fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Enggak sanggup lagi Nabi Nuh berdakwah, Pak. Minta pertolongan. Turun bala, turun azab. Nabi Sulaiman juga, Pak. Nabi Sulaiman apa doanya? Rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, ampunilah dosaku dan berikanlah kepadaku kekuasaan yang kekuasaan itu tidak akan kau berikan setelah aku. Kekuasaan yang paling besar dikasih sama Allah. Bagaimana dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa kata beliau? Aku pun ada. Tapi apa kata Rasulullah? Aku menyimpan doa itu. Tidak dipakai sama Nabi. Untuk siapa? Di hari kiamat akan aku gunakan doa itu untuk membela umatku. Tanyakan sama umat Islam, apakah mereka tahu bagaimana kecintaan Rasulullah kepada kita? Bagaimana beliau memikirkan kita, Pak? Memikirkan nasib kita di hari kiamat nanti. Tak tahu, tak kenal. Tok cuman kenal dia Nabi namanya Muhammad. Tapi bagaimana beliau bersusah payah? Dalam satu riwayat dikatakan Rasulullah itu, Pak, begitu susah kalau ada orang kafir mati, tidak sempat beliau Islamkan, Pak. Pernah lewat jenazah seorang Yahudi, Pak. Nangis Nabi. Telah lewat satu orang, Pak. Tidak sempat dia sampaikan dakwah. Sedih Nabi. Ada orang yang akhirnya kena azab. Untuk siapa? Untuk kita.
Bahkan pada hari kiamat nanti orang tua kita pun tidak bisa bantu kita. Anak pun tidak bisa bantu orang tua. Bahkan bukan tidak bisa, tidak mau. Diceritakan pada hari kiamat nanti, ada seorang bertemu dengan anaknya. Dia panggil anaknya, nak sini dulu nak. Kamu anak saya kan? Saya ayah kamu kan? Kenal nak? Kenal. Ayah dulu ketika di dunia gimana nak? Baik sama kamu nak? Baik. Engkau ayah yang baik. Kalau baik, minta sikit amal. Boleh? Saya butuh pahala, minta sikit boleh? Si anak jawab apa? Oh enggak ya, maaf, enggak bisa. Nafsi nanti. Tapi siapakah kemudian yang mempedulikan kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal kalau beliau mau egois, Pak, beliau sudah selamat. Beliau enggak ditanya, Pak. Beliau masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab, dan beliau berada di tempat yang tertinggi. Dan beliau sudah menunaikan tugas beliau, Pak, menyampaikan kepada manusia siapa Tuhan kita, apa yang diinginkan oleh Allah kepada kita, bagaimana tata cara beribadah kepada Allah, dan Rasulullah sudah menyampaikan semua itu, kan kaglah, Pak. Tapi enggak, Pak. Rasulullah tetap. Nah, seberapa berharganya iman itu, Pak? Sehingga kita perlu, Pak, secara jernih merasakan bahwa orang ini yang bernama Muhammad adalah orang yang sangat berjasa kepada kita melebihi jasa kedua orang tua kita. Pernah suatu ketika diriwayatkan ada seorang sahabat bernama Sa'ad bin Rabi. Seorang sahabat bernama Zaid bin Thabit bersaksi waktu itu, Pak. Setelah perang Uhud. Zaid bin Thabit mengatakan, "Ba'atsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin." Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku pada hari Uhud. Atlubu Sa'ad bin Rabi, untuk mencari di mana Sa'ad bin Rabi. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wasiat kepada Zaid bin Thabit, "In ra'aitahu, kalau engkau melihatnya dia masih hidup, fa'akrikhu minni salam, sampaikanlah salamku kepada Sa'ad bin Rabi," kata Rasulullah SAW. Wa qul lahu yaqulu laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa tajiduk. Dan kemudian tanya kepada Sa'ad bin Rabi, bagaimana kondisimu sekarang? Itu wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Zaid bin Thabit bercerita lagi, faja'altu ahtufu bainal qatla, dan kemudian aku keliling medan Uhud itu. Dan kemudian aku bertemu dengan Sa'ad bin Rabi dan aku melihat di tubuhnya itu ada 70 luka. Tusukan anak panah, tebasan pedang, Pak, tombak dan lain sebagainya. Dan aku melihat Sa'ad bin Rabi waktu itu sudah dalam kondisi sekarat. Dan kemudian Zaid mengatakan, "Ya Sa'ad, ya Sa'ad, wahai Sa'ad, wahai Sa'ad, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra' 'alaika salam." Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepadamu salam. Dan kemudian beliau bertanya kepadamu, hai Sa'ad, bagaimana kondisimu sekarang? Dan kemudian Sa'ad bin Rabi dalam kondisi, Pak, di ujung hidupnya, Pak. Wa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kata Sa'ad bin Rabi, assalam. Sampaikan salamku kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan kedua, kaifa tajiduk? Bagaimana kondisimu sekarang? Qul lahu, kata Sa'ad bin Rabi, ya Rasulullah, aku mencium bau surga. Katakan kepada Rasulullah bahwa saat ini aku sedang mencium bau surga. Ini orang belum meninggal, Pak. Tapi dia sudah bisa mencium bau surga, Pak. Apa kalimat berikutnya dari Sa'ad bin Rabi? Katakan kepada Rasulullah, ucapkan kepadanya, aku berterima kasih. Aku berterima kasih kepadanya. Dengan perjuangan beliaulah hari ini aku mengenal Allah Subhanahu wa taala. Aku mengenal siapa penciptaku.
dan aku mendapatkan kenikmatan di akhir hidupku mencium bau syurga. Andai saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berjuang untuk menyampaikan iman ini kepadaku, maka akhirnya aku akan menjadi orang-orang yang musyrik dan aku akan menjadi isi neraka jahanam. Sampaikanlah ucapan terima kasihku kepada Rasulullah. Berterima kasih, Pak. Terima kasih, tak? Karena iman sudah sampai kepada diri. Hari ini, Pak, iman sampai kepada kita, Pak. Iman itu sampai kepada kita itu bukan Nabi itu leha-leha, Pak. Jauh dari Mekah sana, dari Madinah sana, sampai kepada kita di Indonesia ini, Pak. Dengan perantara darah dan harta. Tapi justru pada hari ini kita mengaku mencintai Nabi, kita nggak kenal perjuangannya. Nah, disinilah kemudian ingin saya katakan kepada para jamaah sekalian, satu hal yang pada hari telah kita lupakan adalah satu materi yang bernama Sirah Nabawiyah. Tidak ada materi itu. Yang tahu saya di Lutz Meme ini yang ada materi Sirah Nabawiyah di Baitur Rahman setiap malam Jumat. Tok seminggu sekali, ba'da maghrib sampai isya. Selebihnya, Pak. Kebanyakan kita itu materinya materi fikih. Madu fikih, Pak. Bukan berarti tidak penting fikih, Pak. Tapi ada porsinya masing-masing. Sementara ada seorang cicit Nabi yang bernama Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib yang diberi gelar Zainal Abidin. Nah, kita bandingkan, Pak, ya, bagaimana dulu materi Sirah Nabawiyah dan sekarang bagaimana Sirah Nabawiyah itu. Hari ini Sirah Nabawiyah itu dianggap cuma cerita mantang, tak baca buku je, buku biar nak baca. Coba kita cek di rumah-rumah kita, Pak, ada enggak buku Sirah Nabawiyah, Pak? Buku perjalanan hidup Nabi ada enggak? Bisa jadi tidak ada, Pak. Sebegitunya kita rabun dekat sebagaimana dikatakan oleh Ustaz Syafi'i Antonio. Apa kata Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib yang digelar dengan Zainal Abidin? Kunna nu'allamu maghaziyan Nabi. Dulu kami ini diajarkan tentang peristiwa peperangan-peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau ada yang mengatakan sesungguhnya dulu kami diajarkan, diperkenalkan, disampaikan tentang perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama nu'allamu surata minal Qur'an, sebagaimana kami ini diajarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan surah-surah Al-Qur'an. Begitulah kedudukan, Pak. Orang-orang terdahulu itu diperkenalkan tentang sosok Nabi. Sehingga walaupun mereka ini tidak lagi bertemu dengan Nabi, Nabi itu tetap hidup di tengah-tengah mereka, Pak. Tetap ada di tengah-tengah mereka, Pak. Mereka mengetahui, memahami dan menghayati bagaimana sosok ini begitu mencintai umatnya dan rela berkorban apapun demi menyampaikan keimanan ke dalam hati-hati kita. Semoga momentum Maulid kita pada hari ini itu bisa mengetuk jiwa kita, Pak. Di masjid-masjid, di balai-balai pengajian, ada satu materi yang pada hari ini sudah tertinggal jauh, bahkan mungkin diabaikan, yaitu cerita tentang sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.